Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halimas Tansil selaku Fund Manager PT Majoris Asset Management. Kita akan langsung sapa saja Pak Halimas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Mas David. Halo Pak Halimas. Iya, sore, Mas David. Ya, tampaknya bergema Pak. Apa kabar Pak Halimas? Iya, kabar baik. Halo Pak Halimas. Halo, Mas David. Pak Halimas. Ya, Halo, tampaknya saya kami masih belum terhubung dengan lancar dengan Bapak Halimas Tansil. Tadi juga sudah kita sampaikan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan ke arah yang terbatas di 0,38% dan masih bertahan di level 7.300-an, tepatnya di 7.305. Di sepanjang perdagangan hari ini, harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.300-an dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.377,495. Dan level ini merupakan level tertinggi di sepanjang masa oleh indeks harga saham gabungan dan memecahkan rekor indeks harga saham gabungan yang sudah intraday tertingginya tercatat di bulan April lalu. Namun sayang di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona hijau, tapi pelemahan sudah mengarah ke terbatas di 7.305,601 dan merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba sapa kembali Bapak Halimas Tansil. Pak Halimas, selamat sore. Iya, selamat sore, Mas David. Halo. Pak Halimas, selamat sore Pak. Halo, ya selamat sore, Mas David. Halo Pak Halimas, selamat sore. Ya, Mas. Ya, tampaknya kami masih belum terhubung kembali dan tim redaksi kami sudah berusaha untuk menghubungi kembali untuk Bapak Halimas. Halo Pak Halimas. Iya, halo Mas Ya, David. sempat terputus Halo. tadi Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Halimas. Langsung Oke. saja untuk review pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini Pak Halimas. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah di 7.377. Bagaimana Anda melihat penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah ini di atas ekspektasi atau sudah diprediksi sebelumnya Pak Halimas? Iya, menurut saya ini gerakannya termasuk yang di atas ekspektasi ya. Karena rupanya market lebih melihat view mid term to long term daripada mungkin view short term gitu ya. Ini memang daya beli menjadi salah satu momok gitu ya. Mengkhawatirkan bagaimana nanti earnings growth ke depan gitu. Tapi ternyata rupanya market lebih melihat bahwa dengan adanya pengurangan subsidi BBM ini akan membawa APBN Indonesia posturnya lebih baik di tahun depan, sehingga sentimennya lebih ke arah positif. Seperti itu, Mas David. Baik, tadi Anda katakan pergerakan di harga saham gabungan hari ini di atas ekspektasi begitu. Sebenarnya perkiraannya seperti apa dari Majoris Asset Management ketika indeks harga saham gabungan ini sudah menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kami memperkirakan sebenarnya di akhir tahun itu IHSG bisa mencapai 7.400. Tetapi yang tidak kami perkirakan adalah ternyata gerakannya secepat ini untuk menuju ke arah target 7.400 tersebut gitu ya, tanpa ada koreksi yang signifikan seperti itu. Sehingga ini yang menurut kami agak di luar ekspektasi, yaitu lebih cepat daripada perkiraan. Ada perubahan dari sisi target nanti tidak Pak Halimas dengan pencapaian sejauh ini untuk indeks harga saham gabungan, terutama di akhir tahun? Ya, so far kalau melihat dari proyeksi earnings growth maupun dari proyeksi compare to yield obligasi ya, saya pikir masih kita akan pasang target di 7.400 di akhir tahun. Oke, meskipun level tersebut ini sudah semakin dekat ini, padahal tadi level tertingginya di 7.377,495. Ada alasan tersendiri tidak Pak?
Iya, menurut perhitungan kami memang EPS growth di tahun depan ini eh, akan tumbuh, tetapi masih banyak bayang-bayang dari ketidakpastian ya, terutama dari sisi global. Mungkin yang ada potensi resesi di Eropa maupun Amerika, kemudian dari sisi Indonesia juga tahun depan memasuki tahun politik yang banyak sekali volatilitas. Baik, Pak Halimas, tadi disampaikan juga di topik pilihan kita untuk hari ini, kecenderungan ini setelah menyentuh ke level tertingginya indeks harga saham gabungan di bulan selanjutnya, ada Oktober dan November ini lebih cenderung bergerak melemah begitu, nanti menguat lagi jelang akhir tahun. Bagaimana Anda melihat proyeksi indeks harga saham gabungan selanjutnya dengan skenario tahunan yang terjadi untuk IHSG? Iya, mungkin saja itu bisa terjadi begitu ya, karena kebetulan kalau kita lihat secara mungkin chart 7.350 itu kan termasuk level yang terakhir kali disentuh ya, dan ini bisa menjadi resisten yang penting secara harga gitu ya. Yang perlu kita amati adalah mungkin nanti di closing bulan ini seperti apa, apakah bisa closingnya di atas 7360 atau tidak gitu. Kalau di atas itu saya pikir ini termasuk ISG bisa dibilang cukup agresif dan semakin optimis untuk melanjutkan penguatannya gitu ya dalam waktu dekat. Oke. Tetapi kalau closingnya di bawah itu mungkin bisa jadi akan ada fase sideways terlebih dahulu. Baik, dalam jangka pendek Pak Halimas, di penutupan sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas di 7.305 dan sekaligus level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Besok kebetulan ini perdagangan di akhir pekan Pak Halimas. Arahnya untuk jangka pendek IHSG, apakah lebih akan cenderung melemah dengan level tipis di 7.305, di bawah level 7.300-an akan disentuh untuk besok oleh indeks harga saham gabungan, atau justru pembalikan arah kembali terjadi dan rekor kembali tercipta untuk indeks harga saham gabungan? Oke, kalau untuk hanya perdagangan besok, saya melihat memang ada support minor ini 7250 bisa jadi akan koreksi dan tertahan di situ dulu gitu. Tetapi mungkin untuk beberapa hari ke depan, ini karena uptrend line-nya belum terjebol ke bawah, jadi kita pikir so far belum ada konfirmasi untuk berubah jadi bearish ya. Bisa jadi masih naik walaupun kenaikannya akan berat gitu. Baik, sektor dan saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dari sektor perbankan, Pak Halimas. BBCA tadi pun juga sudah kita sampaikan menyentuh ke rekor tertinggi dari sisi harga dan juga dari sisi market cap-nya. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham perbankan ini, Pak? Iya, saya pikir ini juga merefleksikan bagaimana pertumbuhan bisnis bank ya dalam mungkin bisa dibilang 6 bulan terakhir seperti itu, karena ada pertumbuhan kredit, penyaluran kredit sudah mulai jalan, dan optimisme itu ada, sehingga proyeksinya bank ini bisa membukukan earnings growth yang lebih bagus gitu, sehingga hari ini menjadi pendorong kenaikan. Baik, kita akan coba bahas secara teknikal Pak Halimas potensi kedepannya seperti apa, terutama dalam jangka pendek. Untuk BBCA terlebih dahulu Pak, dengan penguatan yang terjadi hari ini. Oke, BBJA ini karena kita lihat ada sedikit divergence ya, kemungkinan akan ada pullback ya ke sekitar mungkin 8.500, tapi setelah itu akan naik lagi. Jadi saya pikir mungkin bisa memanfaatkan peluang koreksi untuk buy and weakness. Ada peluang koreksi untuk jangka pendek ke 85 begitu Pak? Ya, betul. Nah, momentum untuk masuk di 85, target price selanjutnya di berapa Pak Halimas setelah menyentuh di 8875 hari ini? Target price selanjutnya ada di 9.000. Oke, baik kita bergeser ke perbankan big cap lainnya Pak Halimas. Untuk Ya, BBRI Pak. BRI, oke. BBRI karena hari ini tertahan resisten ya. Ada kemungkinan memang korektif dulu ke 4510 ya. Tapi setelah itu bisa jadi akan melanjutkan kenaikannya lagi balik ke 4.700. 4.000? 700. 700, dan di penutupan sesi kedua penguatannya sudah mulai terbatas ini, sama tampaknya pergerakan dari BBRI dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. BBNI Pak Halimas. Baik. BBNI ini termasuk yang
naiknya agresif ya. Saya pikir masih bisa ada lanjutan penguatan ya, sampai ke level 9350, Mhm. karena ada resisten di situ. Setelah itu kemungkinan akan terkoreksi lagi ke level 9.000. Untuk BBNI lebih ke arah 9350 terlebih dahulu, Pak Ali Mas. Iya, ke 9350 dulu kemudian baru terkoreksi. Dengan support berapa, Pak? Supportnya di 9.000. 9.000. Direkomendasikan masuk tidak, Pak, nanti kembali untuk buyback di level 9.000 tersebut? Iya, kalau kalau kembali ke level 9.000 boleh masuk kembali, karena nextnya saya lihat mungkin kalau holdnya agak lama, bisa lebih dari sebulan, mungkin kembali ke 9.800, sorry, ke 99 itu bisa dicapai. Oke, terakhir singkat saja untuk BMRI, Pak Ali Mas, 9350. Penguatannya juga terbatas di penutupan sesi kedua hari ini. Oke, eh, BMRI kemungkinan akan koreksi dulu ya ke 9150. Setelah itu baru balik lagi naik ke 9.500. Strateginya juga sama, Pak Ali Mas. Lebih ke buy on weakness, Mas, di 9150. Tunggu koreksi terlebih dahulu untuk BMRI. Iya, betul. Tunggu koreksi terlebih dahulu. Oke, review kemudian juga proyeksi dari beberapa perbankan big cap dan menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Ali Mas, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung sektor energi. Hari ini juga ikut menjadi penopang. Dan nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.